Ya, Salam. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips sukses untuk mencapai cita-cita atau mimpi, baik itu mimpi untuk studi di luar negeri, tetapi juga mimpi untuk mencapai level atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu menjadi doktor ya di masing-masing bidang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis buku eh, tukang becak yang go internasional dan jadi doktor. Tukang becak itu adalah saya sendiri ya. Dan dalam buku ini ada banyak tips, ada 7 tips yang saya akan bagikan kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi berkat dan bisa menjadi sukses. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini teman-teman, supaya juga bisa leluasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tips yang pertama saya akan bagikan kepada kita hari ini tentu saja adalah berani bermimpi ya. Kalau kita tidak berani bermimpi, dalam artian berani untuk menetapkan cita-cita, maka kita adalah seorang yang ada di ambang kegagalan ya. Kita tidak mau orang sudah bermimpi, kita masih tidur ya. Dalam artian orang sudah merancang rencana, merancang cita-cita ya, merancang masa depannya, kita masih merancang hari ini atau terpaku pada keadaan hari ini. Nah, untuk menjadi orang yang berani bermimpi, maka yang pertama harus kita selalu melihat kepada diri kita bahwa saya ini sebetulnya punya kapasitas apa. Ya, tidak ada orang yang tidak punya kapasitas. Atau dalam bahasa kitab suci itu talenta ya, atau kemampuan bakat yang bisa kita deteksi dalam diri kita. Ya, contohnya bagi kehidupan saya, karena saya menulis buku ini tentu saja adalah kesaksian pribadi tentang bagaimana bermimpi. Nah, saya waktu masih kecil, umur atau berada di tingkat sekolah dasar, saya selalu mendengarkan siaran radio Republik Indonesia ya, radio. Waktu itu belum ada TV. Dan saya selalu mendengar bagaimana dinamika kehidupan di kota ya. Saya mendengar bahwa ada banyak orang-orang yang sukses di kota, ada banyak orang yang berhasil untuk menjadi master, doktor sampai profesor ya di kota. Saya juga mendengar dari siaran radio Republik Indonesia kala itu, bahwa di kota banyak sekali lapangan pekerjaan, mulai yang paling sederhana sampai yang paling hebat. Di kota juga saya mendengar dari siaran radio itu, lalu ditambah lagi oleh kesaksian-kesaksian beberapa kakak saya yang pernah atau tinggal di kota ya, bahwa di kota itu banyak teman, banyak orang yang bisa berjumpa dengan kita ya. Pokoknya di kota itu banyak hal yang bisa kita buat dibanding dengan di desa. Nah, itu kesaksian pribadi saya, sehingga waktu itu saya bermimpi satu kali waktu saya harus menginjakkan kaki di kota dan membuktikan semua apa yang dikatakan oleh siaran radio itu, tapi juga yang dikatakan oleh kakak-kakak saya, teman-teman sekampung yang sudah lebih dulu menginjakkan kaki di kota, baik itu di kota Makassar, kota Palopo, Polewali, maupun yang sempat ke ibu kota atau Jakarta. Nah, itu mimpi saya yang sederhana. Satu kali waktu saya akan hidup belajar di kota. Nah, itu mimpi ya. Dan saudara-saudara, mimpi itu kenyataan ya. Ketika saya
pada waktu masih duduk di kelas 6 SD, saya mendengar kakak saya bernama Dr. Anda Florida Papalan bersama suami dan anak akan ke kampung Saludengen saya di daerah Mamasa untuk mengikuti penabisan gedung gereja. Ya, jadi saya lihat kehidupan orang yang dari kota, orang berpendidikan dari kota sangat lain dengan yang di desa, ya. Cara berpikir, cara berkata, dan juga merancang masa depan itu lain saya dengar. Nah, saya pikir inilah momentum ketika kakak saya itu tahun 1980-an pulang kampung, inilah momentum bagi saya untuk ikut ke kota gitu ya. Nah, oleh karena itu pada waktu itu saya memutuskan untuk apapun yang terjadi, mimpi untuk ke kota saya harus wujudkan dengan ikut kakak ke kota. Ya, dari tahun 1980 itu saya kemudian nekat habis atau sepulang dari gereja dalam upacara penabisan gereja, saya bilang sama mama dan papa saya bahwa saya harus ikut kakak ke kota Palopo. Dan di situ dengan segala konsekuensi tiba-tiba berangkat untuk mewujudkan mimpi, dan kemudian berangkatlah kami dengan tangisan, ya, kerinduan dari ibu, mama dan papa saya dan saudara-saudara saya, dan juga kakak saya heran kok Abi Altar ini nekat untuk ikut tanpa ada rencana sebelumnya. Tapi ini adalah mewujudkan mimpi yang sudah terwujud, yang sudah saya mimpikan beberapa waktu sebelumnya. Dan itu saudara, terwujudlah bahwa saya ke kota. Sampai di kota, ya, kita akan dengarkan untuk tips selanjutnya. Yang penting di sini berani bermimpi, mimpi apa saja yang Anda mungkin perkirakan dan asumsikan bahwa ini akan mengantar kita kepada keberhasilan. Jangan pernah tidak bermimpi, apapun mimpi, yang penting mimpi yang positif. Oke, saudara-saudara, tunggu penjelasan tips selanjutnya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sukses selalu.